قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan. Dan seperti biasa kaum muslimin, sebelum masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di sini kita akan membahas video dari Habib Rizik Syihab kaum muslimin, di mana video ini mungkin bisa berpotensi menimbulkan kericuhan antara para habaib kaum muslimin. Terutama Habib Rizik Syihab sendiri dan menantunya, dan juga para habaib yang lain kaum muslimin. Karena di dalam video ini Habib Rizik Syihab menjelaskan bahwasanya tes DNA itu adalah salah satu cara untuk membuktikan seseorang yang mengaku sebagai habaib, mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, apakah benar dia keturunan Nabi Muhammad SAW atau bukan, ya. Dan dari tes DNA ini akan diketahui kaum muslimin, kata Habib Rizik Syihab. Kalau Habib yang palsu, ini nanti akan ketahuan, ya, DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Ya. Unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Nah jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatun nasab, enggak. Tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya ikhwan. Alhamdulillah. Nah, di sini saya tunjukkan contoh. Ini foto rambut Nabi yang ada di tangan para ulama kita di berbagai tempat. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan, Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Tuh kaum muslimin ya, itu pernyataan dari Habib Rizik Syihab. Ini imam besarnya para habaib, ya. Kalau kita baca-baca itu ada istilah akronimnya IBHRS, ya. Imam besar Habib Rizik Syihab. Imam besar kaum muslimin, ya. Kalau imam itu kan harusnya perkataannya ditaati, diikuti, nggak boleh dibantah, ya. Sami'na wa ata'na. Dan Habib Rizik tidak mengharamkan tes DNA, malah memerintahkan, malah menganjurkan, ya, menganjurkan para habaib untuk tes DNA supaya benar-benar terbukti. Ya. Dan dengan tes DNA nantinya akan terbukti mana Habib yang beneran dan mana Habib yang palsu. Ya. Kata Habib Rizik jelas, kalau memang benar keturunan Nabi, pasti akan ada kesamaan DNA-nya. Dan bahan untuk tes DNA itu sudah ada. Sudah ada untuk perbandingannya. Ya, apakah sama atau tidak DNA-nya. Itu katanya ada rambut peninggalan Nabi yang sampai rambutnya dibawa kemana-mana, dipamerkan kemana-mana. Ya, padahal nggak tahu itu rambut ngambil dari salonnya siapa. Diklaim rambutnya Nabi. La ilaha illallah. Itu klaim-klaim dusta yang tidak bersanad sama sekali kaum muslimin. Ya, coba aja kaum muslimin.
Mana ada sanadnya kalau itu rambutnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Siapa sahabat yang nyimpen rambutnya Nabi itu, yang sampai bisa jatuh ke tangan para habaib di tahun 2024 ini ya. Apalagi ada video para habaib yang mengklaim mereka minum darah Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Itu darah dari mana kaum muslimin ya? Sudah ribuan tahun kok baru ada kabar bahwasanya masih ada darah Nabi Muhammad SAW dan diminum ya. Lah kalau benar darahnya Nabi ya pasti para imam ahli hadis ya itu sudah meriwayatkan tentang keberadaan rambut dan darah Nabi Muhammad SAW itu. Jadi yang mengklaim, yang menyebut ya, yang mempromosikan, yang mengedarkan, yang membuat pameran-pameran bahwasanya itu adalah peninggalan Nabi Muhammad SAW, rambut peninggalan Nabi, itu darah Nabi, mereka semuanya itu al-kadzab kaum muslimin, pendusta. Ya. Coba kalau memang benar itu adalah peninggalan Nabi Muhammad SAW, tes DNA. Ya, coba. Ini imam besarnya memerintahkan tes DNA, kok malah jamaahnya para habib yang kecil-kecil mereka mengharamkan. Apalagi tuh Hanif Alatos, menantunya Habib Rizik Syihab sendiri ya. Lah kok malah berkoar-koar mengatakan tes DNA untuk menentukan nasab itu katanya haram. Ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmah wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Nah loh kaum muslimin ya, boleh jadi ini bakal ada kisruh antara mertua dan menantu ya. Kisruh gara-gara nasab kaum muslimin. Mertuanya memerintahkan untuk tes DNA supaya terbukti benar atau tidak dia keturunan Nabi Muhammad SAW, supaya ketahuan mana keturunan Nabi yang asli dan mana yang palsu. Lah kok menantunya berkoar-koar mengatakan bahwasanya tes DNA untuk menentukan kebenaran nasabnya itu haram ya, haram secara syariat. Apalagi Bahar Smith, Om Bahar Smith yang ngotot ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, katanya mau tes DNA, tiba-tiba ikut koar-koar mengatakan bahwasanya tes DNA haram. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Karena kami para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang. Ana yang duluan mau tes DNA. Kajian ilmiah, tes DNA goblok, tes DNA itu hukumnya haram. Tes DNA itu hukumnya haram. Tes DNA itu hukumnya haram. Tuh kaum muslimin ya, apa yang disampaikan oleh Hanif Alatos dan juga Om Bahar Smith itu sangat bertentangan dengan instruksi imam besar mereka ya, Habib Rizik Syihab, IBHRS, imam besar Habib Rizik Syihab. Apalagi Om Bahar katanya mau duluan tes DNA kalau sampai ada sampel dari tubuh Nabi ya. Ini nggak perlu bongkar makam Nabi, itu sudah ada yang katanya darah dan rambut yang katanya peninggalan Nabi Muhammad SAW ya. Coba tes DNA. Lah kok tiba-tiba malah teriak-teriak tes DNA hukumnya haram. Ini jelas karena faktor ketakutan kaum muslimin. Ketakutan dalam semua hal. Takut ketahuan kalau itu adalah darah dan rambut Nabi Muhammad SAW tapi palsu ya. Takut ketahuan juga kalau DNA mereka ini nggak matching dengan DNA dari darah dan rambut yang diklaim bahwasanya itu adalah darah dan rambut Nabi Muhammad SAW. Sekaligus takut ketahuan kalau DNA mereka ini ternyata berhaploG, yang artinya bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan boleh jadi kaum muslimin, ini bakal menjadi masalah yang besar antara Habib Rizik Syihab dan menantunya, kemudian Habib Bahar Smith ya, dan juga para Habib yang lain ya. Karena apa yang diinstruksikan oleh Habib Rizik Syihab supaya para habaib itu membuktikan dengan tes DNA, ini bakal ditentang habis-habisan sama para habaib ya. Karena apa?
Mereka takut terbongkar kalau ternyata mereka ini benar-benar bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tunggu episode sandiwara para habaib yang berikutnya kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.